Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyap guys, balik lagi bersama saya Jeffrian Alirsyad. Seperti biasa hari ini saya akan berbagi tutorial kepada Anda tentang memperbaiki televisi LED maupun LCD dan perangkat elektro lainnya. Nah, kesempatan kali ini yang telah ada di hadapan kita yaitu televisi LED 42 LG 42 LF 550A. Nanti kita review kerusakannya. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa yang belum subscribe, like dan share jika ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas dukungan Anda. Langsung saja kita hidupin terlebih dahulu untuk melihat kerusakan awalnya. Yap, seperti ada kedipan di layar panel screen-nya, lampu yang berkedip-kedip, dan juga diikutin dengan LED indikator merahnya kedip terus menerus. Tidak ada suara, juga tidak ada gambar, hanya layar panel yang berkedip dan lampu LED indikator merah yang berkedip. Baik teman-teman, televisi langsung saja saya buka. Kita kerjain di luar biar sedikit terang. Buka beberapa skrup yang ada di belakang televisi ini. Baik teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita buka. Nah, tentunya metode awal atau langkah awal yang akan saya lakukan, tentunya kita akan mengukur tegangan output dari power supply regulatornya. Kita ukur tegangan seperti 12 volt, 5 volt, 1,5 volt dan lainnya di test point pada mainboardnya. Baik, kita ukur dengan skala voltmeter probe hitam pada multitester digital ke ground. Kita hidupkan saja televisinya. Kita ukur tegangan output dari soket power supply ke mainboard. Ya, ini LED-nya masih berkedip-kedip, LED indikatornya. Kita ukur tegangan output 12 volt dari power supply. Ya, ini tegangannya naik turun nggak beraturan. Seharusnya dia normal di 12 volt atau 13 volt. Coba kita lepas dulu soket yang menuju timing control. Siapa tahu di sini penyebabnya. Walaupun ini jarang terjadi, namun kita coba dulu. Hidupkan kembali televisinya. Yap, ternyata lampu LED indikatornya masih berkedip-kedip terus. Dan untuk tegangan output dari power supply juga masih naik turun nggak stabil ya, seperti ada beban derita. Baik, kita pasang kembali, berarti di Taycon tidak terjadi masalah apapun. Selanjutnya kita coba di soket yang menuju panel indikator LED dan sensor. Kita lepas saja, lalu kita ukur kembali apakah masih tegangannya naik turun. Kita hidupkan televisinya, lalu kita ukur di output 13 volt. Ya, sama saja, sepertinya tidak ada masalah sama sekali di sensor depan atau panel depan, panel tombol depan. Kita pasang kembali, dan soket terakhir yaitu di bagian backlight-nya. Backlight atau lampu latar dari televisi ini ada dua kabel yang menuju ke panel backlight-nya. Kita lepas, lalu kita ukur di output regulator seperti tadi.
kita lihat apakah sudah ada perubahan. Ya, ternyata lampunya mati, dari awal berkedip lalu mati, seperti pada umumnya itu kan berkedip dulu lalu mati, kemudian hidup lampu backlightnya. Ya, untuk tegangan 13 volt juga normal, nggak naik turun seperti tadi. 13 volt atau 12 volt, dan LDO 1,7 volt juga normal. Kita lanjutkan ke 12 volt, normal semua. Dan soket 3,3 voltnya untuk IC firmware oke, normal. Nah, berarti biang keroknya itu ada di backlight atau lampu latar. Baik teman-teman, kita buka, kita lihat apa yang terjadi di dalamnya. Oke teman-teman, yang benar saja setelah saya buka panel LCD depan dan mikanya reflektor, sini kita lihat sudah ada yang gosong di reflektor backlightnya atau lampu LED, sudah terbakar atau gosong. Jadi kesemuanya ini lampu backlight dengan 6 voltase atau 5 voltase untuk menghidupkan per LED-nya. Ini sangat banyak sekali. Jadi saya akan mengganti semuanya biar awet. Jadi penyebabnya itu ya short dari lampu backlightnya, sehingga tegangan menjadi naik turun di semua output dari power supply-nya atau PSU-nya. Ini fix ya, penyebabnya lampu layar berkedip dan LED berkedip itu ya lampu backlightnya semuanya keadaan rusak atau short, bukan putus. Kalau putus mah enak gitu, tidak ada mengganggu tegangan yang lain. Namun ini short pada jalur lampu backlightnya. Baik teman-teman, berhubung saya belum punya stok
untuk lampu backlightnya kemungkinan kita bagi season yang kedua saja, videonya kita lanjut di lain kesempatan. Yang jelas kerusakannya sudah kita ketahui, yaitu di backlight yang short, yang gosong atau yang terbakar. Baik teman-teman, terima kasih atas supportnya, terima kasih telah menonton.